Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang strategi komunikasi antarpersonal. Jadi, dalam setiap proses komunikasi ya, baik yang bersifat linier, kemudian interaktif maupun yang transaksional, kita akan selalu menerima noise atau gangguan ya, atau distorsi atau hambatan. Noise of communication atau gangguan komunikasi ini bisa kita artikan sebagai sesuatu yang menghalangi kelancaran peralihan pesan atau informasi dari sumber kepada penerima ya. Jadi seperti yang sebelumnya sering saya bahas, dalam setiap komunikasi itu ada 3 unsur utama, ada komunikator, pesan, dan juga komunikan ya. Jadi proses komunikasi ini adalah proses transfer atau peralihan pesan ya dari komunikator kepada komunikan. Nah, setiap hal atau hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran proses transfer pesan dari komunikator kepada komunikan kita sebut sebagai noise atau gangguan atau hambatan. Oke, gangguan dalam sistem komunikasi adalah sesuatu yang membuat pesan yang disampaikan itu berbeda dengan pesan yang diterima. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh komunikator bisa jadi tidak sesuai dengan penerimaan dari komunikan gitu ya. Jadi pesan yang diterima itu tidak sesuai gitu. Hal ini bisa disebabkan dari berbagai gangguan ya gitu. Gangguan-gangguan ini bisa jadi bersumber dari komunikator atau dari si pemberi pesan, kemudian dari unsur komunikannya atau dari faktor yang menerima pesan atau audiensnya. Bisa juga gangguan tersebut berasal dari pesannya itu sendiri atau dari media, ya seperti itu, atau dari lingkungan yang lainnya gitu. Oke, kita bahas nanti ya. Oke, jenis-jenis hambatan dalam komunikasi ya. Ini ada beberapa jenis hambatannya ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah ada hambatan fisik. Ya, nah hambatan fisik ini berupa interferensi ya atau interaksi gitu ya dengan transmisi fisik, isyarat atau pesan lain. Nah, jadi misalnya gini, misal pada saat sedang melakukan suatu penyuluhan gitu ya, sedang melakukan suatu penyuluhan, kemudian pada saat sedang menjelaskan mobil lewat kencang gitu, atau motor lewat gitu, itu kan mengganggu ya, jadi mengganggu penerimaan pesan gitu. Jadi yang dimaksud apa oleh si komunikator gitu, yang didengar oleh si komunikannya itu apa gitu, jadi berbeda gitu ya. Itu contohnya ya. Jadi ada suara-suara dari luar yang mengganggu gitu ya, mobil yang lewat, motor yang lewat, atau ada anak menangis misalnya gitu ya. Atau bisa juga dari dengungan komputer. Ya, dengungan komputer misalnya bermasalah pada saat penyuluhan, misalnya menggunakan komputer atau laptop yang menimbulkan misalnya menimbulkan gangguan juga, misalnya ada dengungan dan lainnya gitu ya. Atau misalnya juga faktor lain, misalnya kacamata ya. Kacamata misalnya audiens yang mestinya menggunakan kacamata misalnya tidak menggunakan kacamata, sehingga melihat tulisan yang disampaikan oleh komunikator itu tidak jelas, misalnya seperti itu ya, sehingga misalnya melihat angka 5 jadi angka 3 atau yang lainnya misalnya seperti itu. Begitupun sebaliknya dengan si komunikator gitu, misalnya mestinya dia menggunakan kacamata tapi dia tidak menggunakan gitu, sehingga dia pada saat melihat screen-nya misalnya jadi kurang jelas, misalnya seperti itu. Lalu ada juga hambatan secara teknis ya, hambatan yang disebabkan adanya gangguan teknis ya, atau adanya hal-hal teknis gitu ya. Nah, gangguan pada alat-alat teknis ini bisa hardware atau software ya, sehingga tidak bisa dapat berkomunikasi dengan baik. Contohnya adalah pada kerusakan pada mikrofon. Ya, kita misalnya sering ya mengikuti seminar gitu, atau mendengarkan orang yang sedang berbicara, tetapi dia menggunakan mikrofon, tetapi mikrofonnya itu rusak. Ya, sehingga nanti suara itu kencang, tiba-tiba hilang gitu ya. Terkencang lagi suaranya terhilang gitu. Itu kan sangat mengganggu ya. Jadi pesan yang disampaikannya itu bisa tidak sampai dengan baik gitu kepada si penerima. Makanya tadi
adanya gangguan gitu ya, gangguan dari kerusakan mikrofon contohnya di sini seperti itu. Jadi pesannya putus-putus gitu ya, mandek-mandek gitu suara yang suara yang keluar dari mikrofon, suara si komunikatornya itu jadi terputus-putus misalnya gitu ya. Contoh lainnya kerusakan pada komputer, software atau program komputer lainnya ya. Misalnya mestinya dalam satu penyuluhan kita akan menampilkan memutar video misalnya gitu ya, tetapi aplikasi atau software di dalam komputernya itu ternyata mengalami kerusakan gitu, sehingga tidak bisa diputar misalnya videonya. Nah, itu juga akan menjadi satu hambatan secara teknis, sehingga yang mestinya bisa diterima dengan baik oleh komunikan itu tidak bisa gitu ya, seperti itu. Atau sebaliknya, pada saat menjelaskan menggunakan video gitu ya, mungkin komunikator itu akan bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci gitu ya, atau yang lebih jelas gitu ya. Misalnya contohnya tentang praktikum misalnya gitu ya, lebih jelas gitu. Nah, karena videonya rusak sehingga dia tidak bisa menjelaskan secara maksimal, misalnya tidak bisa memberikan gambar-gambar visual yang secara jelas seperti yang dijelaskan melalui video misalnya seperti itu, sehingga hal-hal tersebut bisa mengganggu penyampaian informasi ya. Lalu ada juga hambatan psikologis ya. Hambatan psikologis ini bisa interferensi kognitif atau secara mental ya gitu. Nah, contohnya adalah berprasangka sosial terhadap orang lain ya, menimbulkan stereotip yang negatif, salah mempersepsi orang lain, konsep diri yang tidak jelas, sehingga membuat merasa rendah diri, kurang percaya diri ya, emosi yang tidak terkendalikan. Nah, ini hambatan psikologis ini bisa saja dirasakan atau bersumber dari komunikator atau dari komunikan. Misal ya, berprasangka sosial terhadap orang lain, misalnya komunikan sudah menganggap buruk atau memiliki prasangka yang negatif kepada si komunikator gitu ya, sehingga penerimaan pesan juga menjadi tidak maksimal gitu ya, seperti itu. Sehingga dia sudah secara mindsetnya sendiri mungkin sudah menutup diri untuk mendapatkan informasi gitu. Oh, ini orang ini kemarin juga ini kok dia menyampaikan informasi itu, tapi dianya sendiri bagaimana gitu. Misalnya gini, seorang memberikan penyuluhan gitu ya, penyuluhan tentang bahaya merokok misalnya gitu ya. Tetapi komunikan mungkin pernah melihat si komunikator juga merokok gitu kan, seperti itu. Jadi dia mendengarkan paparan materi apa juga, dia sendiri ngerokok misalnya seperti itu ya. Jadi tidak menyerap informasinya dengan baik gitu, karena sudah punya stereotip yang negatif dulu. Dia juga kemarin ngeliat ngerokok gitu ya, dia ngomong tidak sesuai dengan apa yang disampaikan misalnya seperti itu. Atau salah mempersepsikan orang lain gitu ya, ya ternyata mungkin yang dilihatnya itu orang lain gitu ya, bukan si komunikator misalnya ya. Pokoknya hal-hal seperti itu ya membuat penerimaan pesan dari komunikator kepada komunikan itu menjadi tidak maksimal gitu, menjadi terhambat gitu ya, itu seperti itu. Lalu ada lagi hambatan sosial dan antropologis. Nah, ini benturan antara kepentingan kita dengan nilai-nilai dan norma budaya komunitas atau masyarakat ya. Jadi misalnya nih, adanya hambatan struktur atau stratifikasi sosial gitu ya, sikap diskriminatif dan lain-lain. Misalnya dalam lingkungan sosial, si komunikator ini adalah dari masyarakat yang status sosialnya misalnya ekonominya, dari segi ekonomi misalnya ekonominya itu rendah misalnya gitu ya. Sementara audiensnya itu ada yang dari strata ekonomi yang kelas ke atas gitu ya misalnya. Nah, jadi baik dari si komunikator maupun komunikannya mungkin penyampaiannya jadi tidak maksimal gitu ya. Jadi si komunikatornya mungkin, saya nggak enak nih bicara ada si ini misalnya gitu ya, bicara depan orang-orang yang secara sosial dia lebih tinggi dari saya misalnya, sehingga penyampaian itu tidak maksimal misalnya gitu ya, ada rasa kurang percaya diri dan lain-lain lah gitu ya gitu. Nah, kemudian dari satu pihak yang komunikan pun bisa muncul gitu ya, siapa sih dia misalnya, kan dia dia kan bukan siapa-siapa misalnya seperti itu, sehingga bicara di depan seperti nggak didengar gitu, seperti itu ya. Atau sikap diskriminatif juga bisa juga, misalnya orang Jawa yang berbicara di lingkungan orang misalnya orang suku
Papua misalnya gitu ya. Jadi orang Jawa memberikan penyuluhan ke Papua misalnya gitu. Terus misalnya orang Papua, jadi dia ngerasa karena bukan dari golongannya misalnya gitu ya, bukan golongannya, dia kan nggak ngerti suku kita seperti apa misalnya gitu. Jadi tidak diperhatikan dengan baik misalnya gitu. Atau misalnya ya suku yang lainnya lah misalnya banyak ya gitu. Atau dari orang Papua sendiri misalnya menjadi narasumber untuk orang-orang yang sukunya Jawa gitu ya. Itu sudah diskriminatif. Itu yang bicarakan bukan orang Jawa, ini kan orang Papua nih, orang pedalaman misalnya gitu ya. Nah, itu juga akan mengganggu hambatan-hambatan apa yang akan mengganggu proses komunikasi gitu ya, dari segi aparatur sosial dan antropologis gitu ya. Mestinya hal ini sudah bisa diantisipasi gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana supaya hambatan-hambatan ini sebisa mungkin kita tekan ya. Lalu ada juga hambatan secara bahasa. Nah, ini secara bahasa akan jelas sekali sebenarnya ya gitu. Perbedaan penerapan tata bahasa, misalnya dari semantiknya, dari fonemnya, dari aksennya, dari jargonnya, dari argotnya gitu. Ini membuat pembicara dan pendengar memberi makna yang berlainan atau atas pesan yang disampaikan gitu. Begitupun dengan perbedaan dalam menafsirkan simbol komunikasi yang nonverbal gitu. Ya, dari komunikasi misalnya nih. Misalnya ada bidan desa gitu ya, bidan desa dia orang Jawa, kemudian dia ditugaskan di pedalaman Nusa Tenggara, misalkan dia ditugas di NTB gitu atau di NTT misal gitu kan, di kampung gitu ya. Anak kampungnya itu kan masyarakat pada umumnya kalau di pedalaman dia bahasa Indonesia itu ini ya masih belum pada bisa gitu, banyak menggunakan bahasa daerah gitu, sehingga dia penyampaian menggunakan penyuluhan misalnya yang disampaikan oleh si bidan desa ini misalnya gitu ya, tidak bisa diterima oleh si audiens karena mereka nggak ngerti bahasa Indonesianya gitu ya. Begitupun dengan kebalikannya gitu ya, pada saat audiensnya mungkin bertanya gitu menggunakan bahasa daerah gitu, nah ini bidannya nggak ngerti gitu. Jadi hambatan bahasa itu banyak ya. Jadi tidak hanya dari segi makna yang berbeda gitu ya. Dari aksen aja mungkin bisa berbeda ya, dari pengucapan gitu ya. Maknanya jadi berbeda, itu bisa. Begitupun dengan menafsirkan simbol komunikasi gitu. Misalnya tidak boleh, terus kemudian pokoknya menggunakan simbol bahasa tubuh gitu ya. Itu penafsiran setiap daerah mungkin akan berbeda-beda juga ya, seperti itu. Itu contoh menjadi hambatan juga secara bahasa. Oke, dari klasifikasi dari hambatan-hambatan yang tadi kita bahas ya, kita coba akan buat klasifikasi hambatan komunikasinya ya. Kita lihat yang pertama dari sumber pengirim ya. Dari hambatan sumber pengirim ini, kita lihat pada hambatan secara etos, patos, dan juga logosnya ya. Nah, gangguan yang pertama adalah gangguan internal ya. Jadi dari si komunikator ya, gangguan internal ini meliputi psikologis maupun fisiologisnya gitu. Gangguan fisiologis gimana misalnya? Misal dia merasa rendah diri, kurang percaya diri gitu kan. Gitu karena dia merasa menghadapi audiens misalnya dia menghadapi audiens yang hebat-hebat misalnya gitu ya, menurut dia gitu ya. Oke, misalnya gini, misalnya nih seorang bidan gitu, dia akan memberikan penyuluhan kepada audiens gitu ya. Nah, bidan ini kan pendidikannya D3 misalnya ya, bidannya pendidikannya D3, kemudian dia memberikan penyuluhan kepada masyarakat ya, kelompok masyarakat yang misalnya pendidikannya S2 gitu ya. Dia secara psikologis dia merasa mungkin nggak siap gitu ya. Aduh, saya D3 gitu dari segi pendidikan misalnya gitu ya. Sementara yang saya hadapin adalah ibu-ibu yang pendidikannya itu sarjana gitu ya, magister misalnya gitu ya. Itu bisa menjadi gangguan. Jadi pada saat penyampaian itu menjadi dia tidak percaya diri gitu ya, kemudian dia merasa dia kurang pantas gitu ya, sehingga penyampaiannya itu bisa jadi tidak maksimal, bisa jadi segala macamnya banyak gitu ya, atau bahasa-bahasa yang lain lah gitu ya, yang membuat proses komunikasi itu menjadi tidak lancar gitu. Padahal mestinya ya, meskipun bidannya D3 misalnya gitu ya, atau perawatnya misalnya D3 gitu, yang dihadapin adalah
komunikan yang pendidikan S2 atau S3 bahkan sekalipun gitu. Kalau bidangnya berbeda ya belum tentu dia juga akan memahami gitu ya. Karena meskipun misalnya pendidikan bidangnya tersebut adalah yang D3 gitu, sementara audiensnya S2, tapi S2-nya S2 komputer, S2 manajemen, tetap aja dia tidak begitu memahami konsep-konsep di dalam kebidanan misalnya seperti itu. Tapi karena yang dia lihat, si komunikator ini lihat dulu dari segi pendidikan, wah ini kok pendidikan dari komunikannya lebih tinggi dari dia misalnya, itu bisa menyebabkan gangguan secara internal jika si komunikatornya itu tidak siap ya. Kemudian fisiologis. Gangguan fisiologis ini misalnya si komunikator misalnya sedang merasakan sedang sakit perut misalnya gitu, atau sedang mengalami vertigo misalnya, atau sedang batuk gitu ya. Nah, ini kan jadi pada saat penyuluhan atau bisa pada saat melakukan komunikasi dengan dengan komunikannya dengan audiens itu tidak jadi maksimal ya, bisa sedikit-sedikit jadi batuk gitu kan, mengganggu gitu ya, seperti itu gangguan fisiologis ya. Jadi kalau secara psikologis itu dari mental dari si komunikatornya, sementara kalau fisiologis itu gangguan tubuh yang dia rasakan gitu sehingga menghambat proses komunikasi. Lalu yang kedua, daya memperhatikan, kecemasan, ketakutan gitu ya. Jadi ya itu adalah cemas, dia takut gitu menghadapi komunikannya, menghadapi audiensnya gitu ya. Misalnya ya itu tadi karena merasa yang dihadapinya itu lebih hebat misalnya gitu. Kita bicara nih di depan gubernur misalnya, atau di depan wali kota misalnya gitu ya, sehingga ada sedikit ketakutan atau sedikit kecemasan misalnya seperti itu. Lalu tidak atau kurang kompeten ya. Jadi dari segi si sumber sendiri, kalau misalnya dia menjelaskan tentang misalnya menjelaskan tentang suatu ini misalnya tentang misalnya contohnya adalah memberikan penyuluhan atau memberikan penjelasan tentang perawatan bayi baru lahir misalnya gitu ya. Tapi karena dia sendiri tidak komunikatornya atau si orang yang menyampaikannya itu tidak kompeten gitu, belum pernah memegang bayi misalnya gitu ya, sehingga itu juga penyampaiannya bisa keliru gitu ya. Itu contoh yang lainnya banyak lah ya seperti itu ya, tidak kompeten atau kurang kompeten. Kemudian kurang terampil berkomunikasi lisan dan tertulis ya. Jadi ada orang yang memang dia ilmunya banyak, tapi untuk berkomunikasi baik melalui tulisan maupun tertulis gitu ya, itu dia ada yang sulit gitu ya. Jadi ada yang tipe-tipe yang seperti itu ya, sehingga menyampaikan pesannya itu bisa muter-muter gitu ya. Jadi tidak sesuai, tidak langsung pada intinya misalnya gitu ya. Jadi ada yang memang dia tidak terampil secara berkomunikasi secara lisan maupun tertulis, ada yang seperti itu gitu. Meskipun misalkan dia pintar nih padahal gitu, tapi kok dia nggak bisa ngejelasin, ya ada memang yang seperti itu ya. Tidak efektif merumuskan tujuan komunikasi. Jadi si komunikator tidak mampu atau tidak secara efektif menentukan tujuan komunikasinya apa sih yang ingin dicapai dari komunikasi yang dilakukan gitu. Jadi karena tujuannya tidak jelas, jadi komunikasinya kemana-mana gitu. Akhirnya pesan yang harusnya sampai ke komunikan juga jadinya tidak mengerucut gitu ya, tidak fokus pesan apa sih yang akan diterima gitu, tentang apa sih sebenarnya omongan ini misalnya seperti itu. Lalu tidak atau kurang kredibel ya. Kurang kredibel bisa dari segi pendidikan, pengalaman, kekuasaan maupun dari wewenang ya. Dari segi pendidikan misalnya dia pendidikannya tidak mumpuni untuk materi yang dia sampaikan gitu, pengalamannya juga mungkin kurang, kekuasaannya misalnya atau wewenang gitu, seperti itu. Oke, lalu yang kedua encoding ya, dari oleh sumber ya, masih oleh sumber dari si komunikator ya. Sini tidak bisa menyanyi gagasan ke dalam simbol bahasa yang tepat ya. Ini bisa juga kurang informasi. Jadi maksudnya adalah tidak bisa si komunikator ya atau orang yang menyampaikan pesan tidak bisa menyampaikan
menggunakan bahasa yang tepat gitu, menggunakan kalimat yang tepat gitu ya dari pesan yang mau disampaikan gitu. Hal ini biasanya karena kurang informasi sehingga perbendaharaan kata misalnya itu juga menjadi terbatas ya, perbendaharaan istilah-istilah yang disampaikan juga menjadi terbatas. Kemudian kita lihat dari pesan ya, hambatan yang bersumber dari pesan. Pilihan struktur pesan, gaya pesan, daya tarik pesan yang tidak sesuai dengan minat komunikan ya. Nah, ini makanya kita mau menyampaikan topik tentang apa. Kita lihat dulu komunikannya itu siapa gitu kan. Supaya apa? Supaya pesan yang mau kita sampaikan juga sesuai. Misalnya komunikan atau audiensnya adalah remaja. Ya, kita lihat materi-materi yang mau kita sampaikan ke remaja juga sebaiknya sesuai dengan remaja. Gitu ya. Jadi jangan jangan yang yang tidak diminati atau yang kurang diminati oleh kelompok audiensnya gitu ya, seperti itu. Lalu pesan yang ambigu, pesannya tidak jelas, jadi ada beberapa persepsi terhadap pesan yang disampaikan. Lalu pesan terlalu pendek atau terlalu panjang ya, pesannya juga ya kalau terlalu panjang jangan begini banyak gitu ya. Juga penerimaannya akan jadi jadi tidak fokus gitu. Ya, jadi usahakan pesannya memang harus jelas ya, jangan terlalu pendek maupun terlalu panjang. Perbedaan kultural atas makna pesan ini juga bisa ya, seperti banyak hal yang dialami oleh berbagai kultur ya, berbagai budaya gitu ya, budaya suku A, budaya suku B gitu, mengharapi satu pesan itu bisa jadi yang satu baik menurut yang satu enggak gitu ya, seperti itu. Ya, jadi lihat kultur yang ada di tempat audiensnya seperti apa. Kemudian hambatan saluran ya, ini gangguan eksternal dari lingkungan. Contohnya tadi misalnya ada suara mobil, suara motor, gitu kan dari lingkungan ya, atau listriknya mati gitu misalnya, jadi atau AC-nya mati jadi panas segala macam misal ya gitu. Dari faktor luar. Kemudian pesan yang tidak sesuai dengan media. Jadi pesan yang disampaikannya A misalnya gitu, yang disampaikan di media itu B misalnya gitu, kan tidak sesuai itu jadinya ya, jadi nggak match gitu, sehingga pesannya ya tidak akan sampai gitu. Biasanya yang akan diterima itu yang dilihat di videonya, misalnya menggunakan video tentang B, ya udah pesannya B yang diterima gitu, padahal pesan yang ingin disampaikan oleh sumber adalah pesan A misalnya gitu. Lalu ada decoding oleh penerima ya, ini tidak bisa menyandi gagasan ke dalam simbol bahasa yang tepat ya, kurang informasi juga ini bisa. Nah, ini dari faktor si penerimanya ya. Jadi simbol-simbol atau misalnya pesan atau misalnya bahasa tubuh, bahasa isyarat atau media audio visual yang disampaikan oleh komunikator gitu, itu si penerima itu tidak bisa mencerna dengan baik gitu ya, intinya seperti itu ya, sehingga ada salah persepsi gitu, yang disampaikan konsep A oleh si komunikator, yang terima oleh komunikan adalah konsep B misalnya gitu, karena ada kesalahan ya dalam mempersepsikan pesan gitu. Ini biasanya juga karena kurang informasi. Oke, lalu hambatan yang bersumber dari penerima ini juga sama ya, ada gangguan internal ya, bisa bersifat psikologis maupun fisiologis ya. Psikologis ya tadi misalnya si penerima merasa merasa si komunikator atau si pemberi pesan ini siapa sih dia, misalnya punya stereotip yang negatif dulu gitu kan, sehingga ya penerimaan pesan juga tidak sampai dengan baik gitu ya, jadi ada gangguan penerimaan pesannya. Kemudian secara psikologis juga sama, misalnya dia sedang merasa sakit perut gitu, jadi dia bolak-balik ke kamar mandi ya, mendengarkan pesan dari si komunikator juga tidak maksimal misalnya gitu, dan lain-lain lah misalnya, banyak ya. Kemudian daya memperhatikan, kecemasan, ketakutan ini juga sama ya, jadi si penerima juga bisa jadi dia fokus untuk memperhatikan yang kurang gitu kan, seperti itu, atau dia sudah takut duluan, cemas misalnya gini, misalnya memberikan penyuluhan ya kepada anak-anak TK misalnya, anak TK, anak SD misalnya gitu ya, yang memberikan pesannya atau komunikatornya dalam hal ini misalnya dokter gigi nih datang ke
sekolah TK misalnya, sekolah TK ya, audiensnya kan anak-anak TK nih gitu ya. Jadi si anak TK tuh dia takut, udah cemas gitu, takut giginya dicabut segala macam gitu. Jadi dia tidak kurang perhatikan misalnya gitu. Ya jadi pesan yang disampaikan itu jadi terhambat gitu ya. Contohnya seperti itu. Kemudian tidak atau kurang kompeten ya. Kemudian kurang terampil berkomunikasi dari lisan dan tulisan. Ya, tidak atau kurang kredibel. Pendidikan, pengalaman, kosan dan wewenang. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang apa yang tadi untuk si sumber atau untuk komunikator gitu ya. Hanya saja ini dari segi si penerima gitu. Jadi misalnya nih kurang kompeten berarti dia kurang kompeten dalam hal menafsirkan atau membaca pesan dari si penerima si komunikator gitu ya. Dia tidak kompeten atau kurang kompeten dalam menafsirkan pesan-pesan yang disampaikan oleh si komunikator gitu. Kemudian juga kurang terampil berkomunikasi baik lisan maupun tertulis. Misalnya dia ingin bertanya tentang satu topik gitu ya, bertanya kepada komunikator, tapi dia tidak bisa menjelaskan apa sih yang ingin dia ketahuinya dengan baik gitu, karena dia tidak terampil secara komunikasi baik lisan maupun tulisan gitu. Jadi dia ditulis juga bingung gitu nyampainya gimana gitu. Jadi yang ingin dia ketahui itu dia tanyakan kepada sumber, kepada komunikator, tetapi pertanyaan itu jadi tidak jelas gitu misalnya seperti itu, sehingga jawabannya pun mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh si komunikan gitu ya. Tidak atau kurang kredibel pendidikan, pengalaman, kekuasaan, wewenang gitu ya. Ini juga bisa berpengaruh juga misalnya dari segi kekuasaan ya. Oh, kamu mah cuman RT yang ngomong, saya mah kepala desa misal gitu ya contohnya, atau yang hal yang lain lah gitu ya. Jadi kurang begitu didengarkan. Lalu hambatan komunikasi dari unsur umpan balik ya. Jadi ada gangguan eksternal ini dari lingkungan dan juga tanggapan yang tidak tepat, misalnya si komunikator menjawab pertanyaan-pertanyaan dari si komunikan yang tidak sesuai dengan pertanyaannya misalnya gitu ya. Tidak sesuainya ini bisa jadi karena pertanyaan yang disampaikannya tidak jelas, karena tadi ada kelemahan dari si komunikan ya tentang dalam hal berkomunikasi misalnya. Bisa juga karena dari faktor si sumber yang kurang informasi gitu. Sehingga memberikan jawabannya kurang jelas kepada komunikan. Oke, kita masuk ke komunikasi antarpersonal yang efektif ya. Jadi komunikasi antarpersonal yang efektif ini merupakan hal yang penting ya, sebab semua komunikasi manusia yang dilaksanakan pada semua konteks bertujuan menghasilkan komunikasi yang efektif ya. Nah, efektivitas komunikasi antarpersonal ini bisa ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya unsur saling menghormati ya. Jadi sini menghormati pribadi orang lain, baik dari si komunikator maupun dari komunikan sama-sama saling menghormati pribadi orang lain gitu ya. Jadi yang esensi atau substansi pesannya itu bisa tetap diterima dengan baik ya gitu. Jadi tidak melihat unsur pribadi dari si sumber pembicara misalnya gitu ya. Jadi menghormati pribadi orang lain, kemudian mendengarkan dengan senang hati. Jadi misalnya ada audiens yang ingin bertanya, berdiskusi, kemudian menyampaikan pendapat-pendapat atau sharing pengalaman, ya sumber juga atau komunikator juga mau mendengarkan dengan senang hati gitu. Jadi tidak hanya dia yang ingin berbicara saja, tetapi dia juga ada unsur mau mendengarkan gitu ya, seperti itu. Lalu mendengarkan tanpa menilai tadi ya. Jadi jangan langsung ini bertanya nih gitu ya. Misalnya ini audiens bertanya nih, tapi tanya kayak itu pasti orangnya begini misalnya gitu ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi didengarkan saja gitu ya. Didengarkan tanpa kita menilai orang lain. Karena sudah kita melakukan proses penilaian, nanti akan berpengaruh pada unsur pada komunikasi yang akan berpengaruh gitu. Seperti itu ya. Kemudian keterbukaan terhadap perubahan dan keberagaman ya. Jadi tidak ada diskriminatif baik budaya ataupun dari segi strata sosial gitu ya. Kemudian ada empati ya. Jadi mendengarkan keluh kesah misalnya dari komunikan, dari audiensnya gitu ya. Itu didengarkan dengan sepenuh hati lah gitu, tidak dengan selewat gitu ya. Ada proses misalnya kontak mata gitu ya. Jadi jangan mendengarkan tapi matanya kemana-mana misalnya, atau mendengarkan hanya sekilas gitu ya. Itu tidak efektif ya, seperti itu. Lalu bersikap tegas dan juga adanya kompetensi secara komunikasi ya, ini efektif.
komunikasi. Efektivitas komunikasi antar personal ya ditentukan dari beberapa hal ini. Nah, teman-teman, supaya bisa terjadi komunikasi antar personal yang efektif, kita ada beberapa pertanyaan yang bisa menuntun si komunikator atau sumber penyampai pesan ya, atau orang yang menyampaikan informasi ini bisa membuat suatu komunikasi yang efektif gitu. Yang pertama adalah apa sih yang ingin dikatakan? Ya, kita bertanya ke diri kita sebelum kita menjadi narasumber atau sebelum kita berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Apa sih yang ingin saya katakan gitu? Pesan apa sih yang ingin saya sampaikan gitu ya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara saya mengatakannya? Apa sih yang ingin saya sampaikan ke orang gitu? Apa sih yang ingin saya dapatkan dari komunikasi ini gitu? Gimana nih cara saya menyampaikannya gitu? Ya. Kemudian dengan media apa misalnya? Caranya apa? Gimana misalnya gitu? Lalu kepada siapa Anda ingin mengatakan sesuatu? Siapa nih saya akan ini pesan ini cocok ke siapa saya sampaikan? Gitu ya, seperti itu. Kepada siapa Anda ingin berbicara? Apa yang terkandung dalam pesan? Apakah pesan itu mengandung pesan-pesan tertentu misalnya gitu ya? Pesannya tanda kutip ya, artinya hal-hal yang hal-hal yang yang penting lainnya lah gitu ya, hal-hal yang khusus lah gitu ya, seperti itu. Nah, ini bisa menjadi pedoman untuk bisa melakukan komunikasi antarpersonal yang efektif ya. Jadi dipikirkan dulu ini sebelum kita melakukan komunikasi dengan orang lain. Nah, dalam melaksanakan komunikasi antarpersonal yang efektif, sebaiknya perlu memeriksa dan mengatasi beberapa faktor penghambat komunikasi. Ya, jadi seperti yang tadi sudah kita jelaskan, kita paparkan mengenai hambatan-hambatan komunikasi ya. Jadi sebaiknya hambatan-hambatan tersebut juga bisa kita antisipasi dengan baik ya, gitu. Nah, yang pertama adalah hambatan yang terjadi karena kita tidak mengenal audiens ya. Kalau kita tidak mengenal audiens, maka pesan yang kita sampaikan pun bisa jadi tidak efektif gitu. Ya, misal ini audiensnya itu anak TK gitu. Tapi media yang kita gunakan, media yang untuk orang dewasa misalnya gitu kan, nggak, jadi penerimaan sama audiens juga tidak maksimal gitu. Jadi sebaiknya kita mengenal dengan betul siapa audiens kita ya. Apakah audiens dari segi karakteristik sih terutamanya gitu ya. Apakah audiensnya itu kelompok remaja, kelompok anak gitu ya. Kemudian apakah orang dewasa, apakah ibu-ibu, apakah bapak-bapak misalnya gitu ya. Jadi pokoknya kita kenali baik audiensnya, siapa sih audiens kita, bagaimana dari segi pendidikannya, kemudian bagaimana dia budayanya gitu ya. Karakteristik dari audiens seperti yang sebelumnya pernah kita bahas itu sebaiknya dikenali gitu ya, karena itu akan berkaitan sekali dengan bahasa yang akan kita gunakan, media yang kita gunakan gitu kan, kemudian bagaimana proses atau caranya gitu, itu akan sangat penting ya, supaya komunikasi yang kita sampaikan tersebut itu tidak menjadi hal yang sulit untuk diterima oleh audiens karena kita sudah menyesuaikan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak tahu bagaimana penerima menyerap komunikasi ya. Kita tidak tahu apakah audiensnya ya bisa menyerap atau bisa menangkap pesan yang disampaikan gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih audiens kita itu atau sasaran dari komunikasi yang mau kita lakukan itu, dia senangnya seperti apa sih, dia lebih mudah untuk menerima pesan secara tatap muka kah, secara secara lisan kah gitu, atau misalnya menggunakan audio visual kah gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu gitu, dia mengenali lah, misal kita mengenali oh ya ini komunikannya kita adalah anak TK gitu kan, sehingga kita mengenali oh anak TK ini lebih senang dengan gambar-gambar gitu ya. Berarti kita harus pada saat menyampaikan pesan kita gunakan media yang bergambar misalnya gitu ya, contohnya seperti itu ya. Kita harus tahu dulu nih bagaimana
si audiens ini pada umumnya menyerap atau menerima pesan gitu ya. Lalu tidak tahu pola komunikasi budaya gitu ya. Nah, ini juga keterampilan ini juga penting ya, mengenai pola komunikasi budaya ini ya. Contoh yang sederhananya adalah gini. Saya dulu saya pernah memberikan, bukan pernah, sebenarnya saya sering ya memberikan penyuluhan ke lingkungan anak-anak SD. Anak SD-nya itu SD yang kelas 1, kelas 2 gitu ya. Kemudian anak TK juga gitu. Saya memberikan penyuluhan yang misalnya tentang jajanan sehat gitu ya. Atau tentang cuci tangan, tentang sikat gigi gitu ya. Itu pada anak-anak TK tuh. Itu karena saya tidak mengenali pola komunikasi budaya di kelas gitu ya, di kelas anak-anak yang TK ini ya, atau anak SD ini gitu ya. Anak TK lah ya paling ini ya yang punya kebiasaan sendiri di kelas gitu ya. Nah, itu kita nggak tahu, nggak mengenali gitu. Jadi pada saat saya berkomunikasi atau saya memberikan penyuluhan, itu saya teriak-teriak gitu, saya teriak-teriak. Sebenarnya saya nggak tahu sampai suara saya kencang gitu ya. Itu nyampe atau enggak saya bingung gitu ya. Karena anak-anak umur segitu kan dia masih asik bermain, bercanda dengan temennya, masih lari-lari gitu kan. Begitu dikasih bertanya gitu, mereka ngomong rame-rame gitu kan, teriak-teriak ya segala macam itu karena saya tidak mengenali, jadi mengenali budaya anak-anak ini seperti apa, akhirnya ya pesan yang saya sampaikan mungkin tidak maksimal gitu, karena saya bicaranya itu balapan gitu ya sama si audiens, sama-sama kencang gitu ya. Tapi begitu saya selesai gitu ya, ternyata saya tidak tahu cara bagaimana mendiamkan anak-anak ini gitu ya, anak-anak yang usia TK ini. Tapi begitu bu gurunya datang gitu ya, begitu bu gurunya mendampingi gitu, dalam suasana yang sudah tidak kondusif, bu gurunya hanya bilang, ini karena saya di lingkungan anak TK yang Islam ya, dia hanya bilang la tatakalam gitu ya, langsung anak-anak tuh diam semua gitu ya. Terus saya lupa gitu, maksudnya gimana, mestinya anak-anak ini jadi yang tadinya lari-lari tiba-tiba dia duduk manis gitu kan, misalnya gitu, anak langsung duduk diam gitu. Nah, itu kan suatu budaya sebenarnya, suatu budaya yang penting sebenarnya untuk menertibkan anak-anak, sehingga saya pada saat saya menyampaikan pesan itu bisa lebih efektif sebenarnya, efektif dari segi saya sendiri gitu ya, sebagai narasumber, supaya tidak teriak-teriak, energi saya juga jelas gitu. Jadi saya terburu-buru juga ini gimana gitu kan, menyampaikan menampilkan media dan segala macam juga jadi tidak maksimal misalnya gitu. Itu kalau kita tahu budayanya dari awal, itu kita akan mengikuti pola yang dilakukan oleh guru gitu, sehingga anak-anak itu akan lebih tertib gitu. Itu contoh hal-hal yang sederhana yang saya ambil itu dari pengalaman saya waktu memberikan penyuluhan pada anak-anak seperti itu. Jadi setelahnya itu pada saat setiap kali saya akan memberikan penyuluhan pada anak-anak gitu ya, saya selalu didampingin sama guru. Kemudian saya akan minta pada saat anak-anak sudah tidak konsep, Bu, tolong bantu anak-anak biar tertib lagi gitu. Karena dengan 10 kali kita bicara ke anak, adik-adik tolong diem ya, duduk yang baik, itu nggak akan didengar loh, dibandingkan dengan satu ucapan bu guru atau satu kode dari bu guru gitu. Mereka langsung tertib gitu ya, seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita mengenali komunikasi budaya ya. Artinya budaya di sini tidak mesti harus di suku Sunda, suku Jawa dan lainnya, tapi budaya kelas pun itu menjadi hal yang penting gitu, seperti itu. Lalu jarang melakukan evaluasi respon komunikasi ya. Jadi kalau kita jarang melakukan atau tidak melakukan sama sekali evaluasi respon komunikasi, ya bagaimana kita tahu si komunikan ini menyerap pesan kita dengan benar atau tidak ya. Jadi penting buat kita mengevaluasi proses komunikasi ya. Ibu pahamkah yang dimaksud oleh saya gitu? Apakah ibu ada yang masih bingung? Apakah ibu ada yang mau ditanya? Misalnya itu penting hal seperti itu. Menanyakan kembali pertanyaan, ayo misalnya adik-adik, ayo jelasin tadi kapan aja kita cuci tangan, misalnya itu kan evaluasi. Oh, ternyata pesannya diterima dengan baik, atau ada yang keliru, misalnya seperti itu. Lalu tidak tahu kebiasaan berkomunikasi lisan ya. Tidak tahu kebiasaan berkomunikasi lisan, tidak terbiasa mendengarkan, tidak bisa membuka diri dalam percakapan ya, tidak tahu strategi menggunakan media, tidak bisa berkomunikasi secara tertulis gitu. Nah, ini juga berpengaruh ya. Kalau misalkan kebiasaan berkomunikasi lisan ya, berarti ya harus dilatih gitu kan, dari komunikatornya
dia tidak terbiasa berbicara di depan orang banyak misalnya, menjadinya dia cemas, grogi gitu. Itu kan jelas akan sangat berpengaruh pada pesan yang disampaikan gitu. Nah, supaya tidak terjadi hal itu, apa yang harus dilakukan oleh komunikator ya dia berlatih gitu ya, berlatih misalnya berbicara di depan cermin, dia berlatih berkali-kali gitu ya, sehingga dia muncul keberanian dan rasa percaya diri ya, karena udah terbiasa gitu. Tidak terbiasa mendengarkan tadi ya, jadi tidak terbiasa mendengarkan juga dalam suatu komunikasi itu menjadi tidak baik ya, menjadi tidak efektif. Kenapa? Karena kalau kita inginnya kita terus sebagai komunikator yang berbicara, misalkan kita mengadakan proses diskusi dengan warga, kita sebagai tenaga fasilitator di desa misalnya gitu, melaksanakan suatu program, kita akan menggali informasi dari masyarakat. Begitu masyarakat berbicara banyak cerita itu ini, dia tidak mau mendengarkan misalnya gitu ya si komunikatornya, sehingga pesan yang ingin sebenarnya disampaikan oleh komunikan tidak sampai kepada si komunikatornya gitu. Tidak bisa membuka diri dalam percakapan ya. Ini juga sama ya, jadi dia kaku gitu ya dalam proses komunikasinya. Lalu tidak tahu strategi menggunakan media, misalnya kita mau pakai media apa, menggunakan media video tidak bisa menggunakannya misalnya gitu ya. Tidak bisa berkomunikasi secara tertulis juga sama, oke? Jadi ini hal-hal beberapa faktor penghambat komunikasi yang sebenarnya kita perlu antisipasi gitu ya, perlu kita atasi gitu ya. Jadi perlu persiapan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Oke, teman-teman, ini materi kita sudah selesai ya. Sekarang kita akan coba evaluasi ya. Jadi materi dari saya untuk materi ini cukup ya. Ada sisa waktu, saya ingin teman-teman mencoba mengevaluasi ya materi kita hari ini, apakah teman-teman bisa memahami dengan baik atau tidak ya. Jadi coba teman-teman jelaskan apa ini maksud dengan hambatan atau gangguan komunikasi. Kemudian yang kedua, coba teman-teman berikan contoh hambatan secara fisik, secara teknis, secara psikologis, sosiologis, secara sosiologis antropologis, dan hambatan secara bahasa ya. Cari contoh-contoh di luar apa yang tadi saya paparkan ya, atau yang saya contohkan tadi ya. Berikan contoh yang lain gitu. Kemudian juga berikan contoh hambatan komunikasi yang sumbernya itu dari komunikator, dari pesan, dari media, dan audiens. Silakan dicari. Kemudian jawaban-jawaban ini ditulis di kertas, ketik aja di Word ya, diketik di Word. Kemudian dikumpulkan ke PJ. Ya, nanti biar PJ yang mengumpulkan menjadi satu dan dikirim ke saya. Gitu ya. Silakan teman-teman bisa dilanjutkan dengan mencoba menjawab pertanyaan yang saya coba buat ini ya. Silakan nanti saya tunggu jawabannya paling lambat jam 6 sore ya. Ditunggu sampai jam 6 sore. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Saya cukupkan materi kita hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.